Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Keterampilan untuk Berbelas Kasihan, ditulis oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebilah duri telah menyisip di kakimu, itu sebabnya terkadang engkau menangis di malam hari.
ditulis Katarina dari Siena pada abad ke-14. Ia melanjutkan, ada orang-orang yang dapat mengeluarkannya. Keterampilan yang dibutuhkan untuk itu dipelajari dari Allah. Katarina mengabdikan hidupnya untuk mengembangkan keterampilan tersebut, dan sampai sekarang masih dikenang karena kemampuannya yang luar biasa dalam berempati dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Gambaran rasa sakit dari sebilah duri yang menyisip dan kelembutan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mencabutnya, terus terbayang-bayang dalam benak saya. Itu menjadi pengingat yang kuat tentang betapa dalam dan terlukanya kita, dan bagaimana kita perlu menggali lebih dalam agar dapat mengembangkan rasa belas kasihan yang sejati bagi sesama dan diri kita sendiri. Gambaran itu juga mengingatkan kita bahwa untuk mengasihi sesama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, niat baik dan ucapan saja tidak cukup. Seperti dikatakan Rasul Paulus, perlu ada sikap saling mengasihi sebagai saudara, dengan terus bersuka cita di dalam pengharapan, bersabar di dalam sengsara dan bertekun di dalam doa. Dibutuhkan kemauan untuk tidak hanya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, tetapi juga menangis dengan orang yang menangis. Yang dibutuhkan adalah segenap diri kita. Dalam dunia yang tidak sempurna ini, tak satu pun dari kita terhindar dari rasa sakit. Kepedihan dan luka telah begitu dalam menggoreskan bekasnya pada diri kita. Namun, kasih yang kita temukan dalam Kristus sungguh jauh lebih dalam. Kasih yang begitu lembut sehingga dapat menarik keluar duri dengan berbalutkan belas kasihan, dan kerelaan merangkul baik teman maupun lawan untuk bersama-sama menemukan kesembuhan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda mengalami belas kasihan yang membawa kesembuhan? Bagaimana Anda dapat membangun komunitas dari orang-orang yang saling membawa kesembuhan? Hal ini patut kamu ketahui. Gambaran Paulus mengenai hidup dalam kasih yang melayani di Roma 12 ayat 9-21 diawali dengan penekanan. Kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura di sini secara harfiah berarti jangan munafik. Kata hipokrit pada masa itu mungkin mengacu kepada topeng seorang aktor. Jadi sang rasul memperingatkan orang percaya untuk tidak memakai topeng atau berpura-pura dengan mengasihi hanya di permukaan. Dalam tafsirannya terhadap bagian ini, tokoh reformasi John Calvin menggambarkan betapa menakjubkannya bagaimana hampir semua orang bisa berpura-pura mengasihi orang lain, padahal sebenarnya tidak. Ia berkata, mereka bukan hanya mengelabui orang lain, tetapi juga menipu diri mereka sendiri, dengan mengasihi orang-orang yang sebenarnya mereka abaikan dan perlakukan dengan buruk. Karena menipu diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain sangatlah berbahaya. Dengan sangat terperinci Paulus menjelaskan seperti apa cara hidup yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani orang lain. Saling mengasihi, Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi berarti ada dua pihak yang sama-sama memberi kasih. Kasihnya bergayung sambut, tidak bertepuk sebelah tangan. Kata saling memberikan makna yang mendalam dalam nas hari ini. Ada dua kata saling dalam nas ini, yakni pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menasihatkan agar anggota-anggota gereja harus saling mengasihi sebagai saudara. Kita harus memiliki kasih persaudaraan,
antara satu dengan yang lainnya. Orang Kristen saling mengasihi karena mereka adalah satu keluarga. Allah adalah Bapa mereka, dan mereka satu sama lain adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Mereka bukanlah orang asing satu sama lain. Gereja Kristen bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan, juga bukan kumpulan dari para sahabat, tetapi mereka adalah satu keluarga di dalam Allah. Para anggota keluarga jemaat haruslah menghidupkan kasih kekeluargaan mereka. Kasih kekeluargaan ini perlu dihidupkan agar kita tidak jatuh di dalam kasih yang tidak tulus atau kasih yang pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kedua, saling mendahului memberi hormat. Pengertian rasa hormat di sini mencangkup sikap menunjukkan penghargaan, apresiasi, pujian, serta positif. Sejak kita membuka mata dan bangun di pagi hari hingga menutup mata di malam hari, sebenarnya ada banyak orang yang berjasa di sekeliling kita. Mulai dari istri yang mempersiapkan sarapan dan segala perlengkapan suami serta anak-anak sebelum berangkat kerja dan pergi ke sekolah, petugas kebersihan di kantor, hingga tim pelayanan di gereja, adalah sedikit contoh orang yang jasanya tidak bisa kita balas dengan uang atau tenaga kita, namun dengan seuntai senyuman manis di bibir, sepotong ucapan terima kasih, serta sedikit pujian atas penampilan mereka hari itu, kita bisa menyatakan rasa hormat dengan penghargaan kepada mereka. Hormat akan membuka akses. Ketika kita berlaku hormat, maka kita juga akan mendapatkan hormat. Seringkali kita tidak mendapatkan hormat karena kita memang berlaku tidak hormat. Kita menghormati bukan dengan sekedar mengangkat tangan atau berkata santun. Ketika kita datang tidak terlambat, mengerjakan tugas sebaik-baiknya, berpakaian serasi dan terbaik, mengembalikan motor dalam keadaan bersih dan bensin penuh, mengembalikan baju dalam keadaan bersih dan rapi, memasak makanan terenak, merapihkan kamar dan rumah kita, memberikan penampilan atau pertunjukan terbaik, itu artinya kita sedang menghormati Tuhan, menghormati diri kita dan menghormati orang lain. Wajarlah ketika kita melakukannya, maka kita pun memperoleh hormat dari orang lain. Orang lain akan lebih mendengarkan pendapat kita, memberi kesempatan lebih banyak, mempercayakan lebih banyak hal, menaikkan nilai atau jabatan kita dan termasuk menambah pendapatan atau penghargaan kita. Ada suatu kebiasaan yang paling dikenang dari kehidupan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yaitu suka memberi pujian kepada lawan bicaranya. Presiden Soekarno selalu bisa menemukan sesuatu yang baru atau minimal hal menarik dari orang yang ia ajak bicara. Kebiasaan positif ini membuat beliau cepat diterima di dalam pergaulan internasional. Banyak orang menaruh hormat atau apresiasi merupakan salah satu teknik yang paling efektif untuk membangun komunikasi yang berhasil. Semua orang pasti senang saat beroleh rasa hormat atau penghargaan dari orang lain. Uniknya, saat kita memberikan pujian kepada lawan bicara, mungkin karena pakaiannya yang bagus atau karena tata riasnya yang menarik, lawan bicara biasanya akan berganti memuji kita. Itulah indahnya saling memberikan hormat satu sama lain. Kita bisa belajar bahwa sikap saling mendahului dalam memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih.
Kemampuan untuk memberi rasa hormat kepada orang lain adalah sesuatu yang dipelajari, jadi bukan serta-merta ada di dalam diri seseorang. Umat Tuhan harus belajar untuk berlomba untuk memberi hormat satu dengan yang lain. Dengan demikian tidak ada lagi sungut-sungut, yang ada hanyalah sekumpulan orang yang saling menaruh hormat satu sama lain. Jika kebiasaan ini sudah menjadi budaya, maka tidak mustahil bahwa apa yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 akan tergenapi, yaitu saat kita hidup bersama dengan rukun makan Tuhan berkenan dan Ia pun akan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Karena itu, marilah saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului memberi hormat. Apa artinya berpegang teguh pada apa yang baik? Kami menjawab. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21 memuat serangkaian seruan singkat di mana Rasul Paulus mendesak umat Kristiani untuk hidup bersama sebagai tubuh Kristus dengan mewujudkan kasih yang berkorban ke dalam tindakan. Ia memulai dengan permohonan ini, cinta harus tulus, benci apa yang jahat, berpegang teguh pada apa yang baik. Paulus menunjukkan bahwa orang percaya sejati mengasihi dengan tulus, tanpa kemunafikan, dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Istilah "baik" dalam bahasa aslinya berarti keunggulan moral. Kata kerja yang diterjemahkan melekat pada berarti menempel atau berpegang teguh dan menolak pemisahan. Untuk bergabung, bersatu, atau merangkul. Beberapa versi Alkitab mengatakan berpegang teguh atau berpegang teguh pada apa yang baik. Ketika Paulus memberitahu orang-orang Kristen di Roma untuk berpegang teguh pada apa yang baik, keinginannya adalah agar mereka merangkul kebaikan moral dengan seluruh keberadaan mereka atau, dengan kata lain, menyukainya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dunia ini, membenci apa yang baik, namun anak-anak Tuhan adalah pecinta kebaikan. Kami membenci kejahatan karena kejahatan adalah musuh semua kebaikan. Tuhan sendirilah yang baik dan sumber segala kebaikan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, sangat baik, dalam segala aspeknya. Kebaikan kita sebagai orang percaya, kebenaran atau keunggulan moral kita, dimulai dengan dibenarkan di hadapan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah telah menjadikan Yesus Kristus sebagai kebenaran kita. Begitu kita berbaikan dengan Allah melalui darah Yesus dan iman kita kepadanya, kita terus mencari, lapar, dan haus akan kebenarannya dengan berpegang teguh pada apa yang baik. Ketika kita berpegang erat pada Tuhan, Dia mengerjakan kebenarannya di dalam kita. Saat kita berpegang teguh pada apa yang baik, saat kita mengasihi Tuhan dan dekat dengannya, kita bisa percaya bahwa Dia sedang mengubah kita dari dalam, mengajari kita kehendak-Nya yang baik dan sempurna, dan mengupayakan segala sesuatu dalam hidup kita demi kebaikan. Bapak Gereja Mula-Mula, Agustinus dari Hippo, berkata, "Adalah baik bagi saya untuk tetap dekat dengan Tuhan saya. Hal ini merupakan kebijaksanaan yang sempurna dan kekal, dan merupakan kehidupan yang benar-benar bahagia, karena mencapainya berarti memperoleh kebaikan yang kekal dan tertinggi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan selamanya adalah puncak dari kebaikan kita." Paulus menasihati jemaat Tesalonika untuk menguji segala sesuatu berdasarkan standar moral Allah dan hanya berpegang pada apa yang baik, jauhi segala jenis kejahatan. Beliau mengatakan kepada orang-orang percaya di Roma,
Jangan meniru perilaku dan adat istiadat dunia ini. Tapi biarkan Tuhan mengubah Anda menjadi manusia baru dengan mengubah cara berpikir Anda. Maka kamu akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagimu, yang baik, berkenan dan sempurna. Tuhan memperingatkan umat Israel untuk menjauhi perilaku rusak mereka dan melakukan apa yang baik. Jika mereka mau melawan korupsi yang merajalela dengan membenci perilaku jahat dan berpegang teguh pada apa yang baik dan benar, jika mereka membela keadilan alih-alih menginjak-injaknya, Tuhan akan berdiri di samping mereka sebagai pembela mereka. Daripada sebagai hakim mereka, demikian pula, Paulus menegaskan bahwa bagi mereka yang terus berbuat baik, mencari kemuliaan, hormat, dan keabadian yang ditawarkan Allah, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal. Tetapi Ia akan mencurahkan amarah dan murka-Nya kepada mereka yang hidup demi dirinya sendiri, yang menolak menaati kebenaran dan malah menjalani kehidupan yang jahat. Putra Allah, Yesus Kristus, adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kehidupan dan kematiannya adalah contoh utama tentang arti mewujudkan kasih yang tulus dan rela berkorban. Yesus memberikan nyawanya untuk memerdekakan kita dari segala jenis dosa, untuk mentahirkan kita, dan untuk menjadikan kita umat-Nya sendiri, yang sepenuhnya berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik. Dengan berbuat baik dan menunjukkan kebaikan serta kasih yang rela berkorban kepada sesama, kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sahabat, janganlah kamu meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Tuhan. Siapapun yang melakukan kejahatan belum pernah melihat Allah. Berpegang teguh pada apa yang baik membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Kristus, yang pada gilirannya menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus. Sebab Allah memanggil kamu untuk berbuat baik, meskipun itu berarti penderitaan. Sama seperti Kristus menderita untukmu. Dialah teladanmu dan kamu harus mengikuti jejaknya. Kita berpegang teguh pada apa yang baik dengan berpegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus di dalam kita adalah semua kebaikan yang kita butuhkan untuk menjadi baik sepenuhnya. Jangan menuntut pembalasan. Roma 12 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Pembalasan bukanlah hak kita, melainkan haknya Allah. Bagi orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan terhadap orang lain, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud oleh karena banyak orang mengeluh-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam, maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Persoalan membalas dendam tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Sejak kita masih anak-anak dulu atau masa menjalani sekolah minggu, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hingga hari ini, ajaran orang tua dan guru sekolah minggu kita semasa kecil dulu masih berbekas di dalam ingatan kita.
Itu sebabnya, sikap suka membalas dendam haruslah ditinggalkan di tangan Tuhan. Seperti nas hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, hal itu juga ditegaskan dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita terkadang memancing emosi kita juga untuk membalasnya. Akan tetapi dengan iman dan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi agar tidak terpancing untuk membalas dendam. Kita haruslah melawan pembalasan dendam dengan penuh kasih. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun. Tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kita tidak diperkenan membalas dendam kepada musuh karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak karena Ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus dilakukan adalah, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, mengasihi, bermurah hati dan mengampuni musuh adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya sendiri. Karena itu, hindarilah sikap menuntut pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan kepada kita. Hidup dalam iman dan kasih. Tema yang akan kita renungkan adalah hidup dalam iman dan kasih. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena mengasihi adalah hal utama yang harus kita lakukan setiap saat kepada siapapun. Tanpa kasih semua hidup ini tak ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup, dengan kasih kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain. Dan dengan kasih kita bisa menyatukan semua yang tercerai-berai. Kekuatan orang Kristen sepanjang masa menghadapi gejolak, masalah, hantaman dari luar dan dari dalam adalah kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang didramakan sebagaimana ditunjukkan dalam sinetron-sinetron.
Para bintang sinetron menunjukkan indahnya kasih, tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puraan. Kasih itu mendorong melakukan yang baik, bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semrawut penuh persoalan terkadang menimbulkan sikap egois, bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya, termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh, memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua kalau memang dibutuhkan, tidak merebut hak orang lain walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus di sini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puraan. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta melayani Dia penuh semangat dan di dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Itulah kenyataan zaman ini. Tapi melayani Tuhan adalah bagian dari menjadikan hidup sebagai ibadah seperti diungkapkan dalam ayat 1. Saya rasa makna ayat ini tidaklah kaku dan mati. Yang jelas melayani Tuhan adalah bersekutu dengan Dia dalam kehidupan kita. Jadi mari sisihkan waktu kita untuk Tuhan, mendengarkan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9-21, setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna, yakni: pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus. Hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tetap tidak memiliki makna. Kedua, semangat dalam melayani Tuhan. Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat Roma, dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani, tidak boleh kendor. Biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan. Harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat, usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasehatkan kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Sangat sulit. Tetapi untuk menjadikan hidup yang memberi makna, maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Keempat,
Memiliki sikap penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi, sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai, menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekeliling kita? Ada seorang psikolog pernah berkata, kepribadian seseorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak, tapi ada benarnya jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu, Paulus bukan hanya menasihatkan untuk mengasihi pada jemaat di Roma, melainkan lebih dalam dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti berpikir untuk mengasihi, mengatakan untuk mengasihi, dan berbuat kasih secara konsisten, artinya terus-menerus pada siapa saja. Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena tidak mungkin orang menghormati kita ketika memberi nasihat jika hidup kita tidak diuji lebih dulu. Apalagi, jemaat Roma saat itu dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyukai mereka. Cara supaya mereka bisa menjadi saksi kebangkitan hanyalah dengan memberitakan bahwa Injil sungguh mengubahkan hidup mereka menjadi lebih manis dan indah, bukan kebalikannya. Hidup yang menerima dan mengasihi, mengampuni dan memaafkan merupakan buah manis yang membuat kita diterima dengan baik oleh lingkungan kita. Insya Allah, memang tidak mudah, tapi jika memang mau dilakukan, hal berat ini akan membuat hidup kekristenan kita diresapi dalam kebahagiaan meski jalan Kristus penuh dengan liku. Tunjukkan dulu kedewasaan iman kita kepada sesama orang percaya, lalu lakukan itu pada masyarakat, maka kita akan membuat Tuhan senang. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Tolonglah aku untuk mengasihi sesamaku dengan belas kasihan yang sama. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.